Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai jarak dua garis sejajar dan jarak dua garis yang bersilangan. Yang dimaksud dengan jarak dua garis sejajar itu adalah kita misalkan di sini ada bidang alfa, pada bidang alfa ada garis L dan garis G. Garis L dan garis G itu sejajar. Cara menentukan jarak dua garis ini adalah dengan cara tarik garis yang memotong garis L dan garis G tegak lurus. Kita misalkan titik potongnya A dan B, maka di sini AB tegak lurus terhadap garis L sekaligus tegak lurus terhadap garis G. Nah, disinilah panjang garis AB itu yang merupakan jarak garis L terhadap garis G. Nah, ini. Jadi, jarak garis L dan garis G kita ambil adalah jarak yang terpendek. Dan harus diingat ya, jarak dua garis berpotongan itu adalah 0 atau tidak ada jarak. Contoh soal dari jarak dua garis yang sejajar, kita coba sekarang nomor 1. Diketahui balok ABCDEFGH, AB-nya 3 cm, BC-nya 1 cm, dan CG-nya 2 cm. Seperti ini. Tentukan jarak AD dengan BC. Garis AD-nya ini, kemudian garis BC-nya ini. Kemudian kita lihat di sini AD dan BC terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ABCD. Nah, berarti cara menentukan jaraknya tinggal tarik saja garis yang memotong AD dan BC, garisnya harus tegak lurus. Garisnya yaitu kita misalkan di sini garisnya AB, boleh juga DC, sama saja. Maka garis AB ini adalah merupakan perwakilan jarak dari garis AD ke BC. Panjang AB berapa? 3 cm. Nah, ini ya. Selanjutnya, jarak EA ke CG. EA ke CG, ke sini ya. Nah, kita lihat di sini. EA dengan CG terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE. Tentukan jaraknya. Berarti jaraknya adalah tarik garis yang tegak lurus kedua garis ini. Garis EA dan CG, garisnya adalah AC atau EG. Kita hitung panjang AC. Panjang AC dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Rumus Pitagorasnya adalah berarti menentukan AC kuadrat berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya. Hasilnya adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan 9 tambah 1, 10. Berarti AC sama dengan akar 10. Jadi ini adalah jarak dari EA ke CG, diwakili oleh panjang ruas garis AC. Masih soal dua garis yang sejajar ya, jarak EG dengan AC. EG ini, AC ini. Nah, ini jelas juga terlihat bahwa EG dengan AC terletak pada bidang yang sama ya. Berarti tinggal tarik garis yang tegak lurus kedua garis tersebut, yaitu garisnya bisa EA, bisa GC. Jadi jarak EG dengan AC sama dengan panjang garis EA atau garis GC, yaitu 2 cm. Jarak AK dan LG. Nah, yang dimaksud dengan titik K dan titik L adalah ini ya, perpotongan diagonal bidang pada bidang alas dan bidang atas. Di sini K-nya, di sini L-nya ya. Nah, jarak AK garis AK dengan LG, ini LG ya. LG ini dua garis yang sejajar. Kita bisa menentukan jarak dua garis ini dengan bantuan bidang ini, bidang ACGE ya. Karena dua garis ini terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE. Kita gambarkan bidang ACGE-nya seperti ini posisi titik K dan ini posisi titik L. Maka yang dimaksud dengan jarak dua garis ini, tarik garis sehingga garis ini tegak lurus ke dua garis ya. Jadi garis ini tegak lurus terhadap garis AK juga terhadap garis LG. Maka panjangnya kita anggap di sini titiknya K aksen, berarti K aksen. Kita akan mencari panjang K aksen. Nah, di sini kita tahu GC itu adalah 2, kemudian LC adalah setengah akar 10. Mengapa setengah akar 10? Tadi sudah kita hitung panjang AC itu adalah akar 10. Ya.
Berarti di sini LC-nya setengah dari akar 10, yaitu setengah akar 10 gitu ya. Kemudian kita lihat segitiga ini. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya. Kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga GLC. Jadi LG atau LG ya di sini LG kuadrat sama dengan GC kuadrat ditambah LC kuadrat sini. Tinggal substitusikan. Di sini 2, di sini setengah akar 10, substitusikan 2 kuadrat 4, akar 10 per 2 kuadrat berarti 10 per 4. Kemudian jumlahkan, hasilnya adalah 4 itu adalah 16 per 4, berarti 16 tambah 10, 26 per 4 ya. Yang hasilnya di sini LG kuadrat adalah 26 per 4. LG-nya berarti akar dari 26 per 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi 1 per 2. Nah, di sini 26-nya menjadi akar 26. Jadi LG panjangnya adalah setengah akar 26. Panjang LG ini ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang K aksen. Yaitu dengan cara fokuskan kita melihat segitiga ini. GKL ya, yang ini. Nah, ini segitiga siku-siku ya, dengan menggunakan rumus segitiga atau rumus luas segitiga, kita akan mencari panjang KK aksen. Ya. Dengan menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi yang ruas kiri adalah dengan menganggap alasnya adalah LG. Tingginya adalah KK aksen. Kemudian yang ruas kanan dengan menganggap bahwa alasnya adalah KG. Tingginya adalah KL. Ya. Tinggal disubstitusikan, nilai KK aksen didapat seperti ini. Yaitu hasilnya tinggal disederhanakan, yaitu didapat hasilnya 2 per 13 akar 65. Nah, kita sekarang masuk ke jarak dua garis bersilangan. Misalkan di sini ada garis G dan ada garis H. Garis G dan garis H itu bersilangan. Artinya, garis G dan garis H itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kita buat bidang alfa dan bidang beta. Bidang alfa dan bidang beta ini sejajar, ya. Garis G terletak pada bidang alfa dan garis H terletak pada bidang beta. Ya, jadi di sini artinya garis G sejajar dengan bidang beta. Cara menentukan jarak dari garis G ke garis H sama saja dengan menentukan jarak dari garis G ke bidang beta. Caranya bagaimana? Tentukan titik sembarang pada G, yaitu kita misalkan titik P, kemudian titik P proyeksikan ke bidang beta atau proyeksi ortogonal. Kita misalkan di sini nama titiknya adalah P aksen ya. Maka panjang garis P aksen itulah yang dinamakan jarak garis G pada garis H. Kita coba selesaikan soal mengenai dua garis yang bersilangan. Nah, di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak diagonal HF dan diagonal AC. HF dan AC. Nah, ini jelas dua garis yang bersilangan. Cara menentukan jaraknya, kita coba sekarang tentukan bidang yang memuat salah satu garis sehingga bidang tersebut sejajar dengan garis yang satu lagi. Misalkan ini, garis AC. Buatlah bidang yang memuat garis AC yang sejajar HF. Berarti bidangnya adalah bidang ABCD. Bidang ABCD sejajar dengan bidang HF. Jadi jarak HF ke AC itu sama dengan jarak dari HF ke bidang ABCD. Kemudian kita tentukan salah satu titik di garis HF, misalkan titik F ya. Nah, titik F ini adalah salah satu titik yang terletak pada HF, mewakili garis HF. Maka ini artinya sama saja dengan jarak F ke ABCD,
Ya, jarak HF ke ABCD adalah sama dengan jarak F ke ABCD, titik F ke ABCD. Cara menentukan jarak titik ke bidang berarti tarik garis tegak lurus atau proyeksikan. Proyeksi ortogonal dari titik F ke bidang ABCD. Berarti proyeksinya adalah titik B. Ya, maka di sini jaraknya sama saja dengan jarak dari titik F ke titik B atau sama dengan panjang FB. Panjang FB adalah rusuk ya, yaitu 12 cm. Jadi jarak HF ke AC adalah 12 cm. Selanjutnya, jika S adalah titik potong EG dan FH, berarti ini EG dan FH, berarti S posisinya di sini. Tentukan jarak DH dan AS. Nah, kita lihat ini, dua garis yang bersilangan. Caranya sama. Kita buat bidang yang memuat AS dan sejajar dengan garis DH. Bidangnya yang mana? Yang memuat AS sejajar DH. Berarti bidangnya adalah bidang ACGE, ya. Jadi di sini AS terletak pada bidang ACGE, kemudian HD sejajar dengan bidang ACGE. Jarak HD ke AS itu sama saja dengan jarak HD ke bidang ACGE, gitu ya. Kemudian kita tentukan salah satu titik pada garis HD, misalkan titik H. Maka jarak dari garis HD ke bidang ACGE sama saja dengan jarak dari titik H ke bidang ACGE. Sama saja dengan jarak dari H ke proyeksinya pada bidang ABCD. Proyeksi titik H pada bidang ACGE itu adalah titik S. Jadi sama saja dengan jarak dari H ke S atau panjang HS. Ya. Panjang HS itu adalah setengah dari HF. HF itu adalah diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. A-nya adalah 12. Ya. Jadi, tinggal substitusikan saja setengahnya dari diagonal bidang, setengahnya dari A akar 2, berarti setengahnya dari 12 akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi jarak HD ke AS itu adalah sama dengan 6 akar 2 cm. Selanjutnya, nomor C. Diagonal HF dan rusuk BC. HF dan BC. Nah, di sini ini juga sama bersilangan. Kita buatkan bidang yang memuat salah satu garis dan sejajar. Garis satu lagi, gitu ya. Nah, bidangnya ini, misalkan di sini bidang yang memuat garis BC adalah bidang ABCD. Kemudian HF ini sejajar kan dengan bidang ABCD. Jarak HF ke BC itu sama saja dengan jarak HF ke bidang ABCD atau sama saja dengan jarak titik salah satu di HF, misalkan kita ambil F, sama dengan jarak titik F ke bidang ABCD. Sama saja dengan jarak dari titik F ke proyeksi ortogonalnya yaitu titik B. Jadi sama saja dengan panjang garis FB. FB berapa? FB adalah sama dengan 12 cm. Nomor D, jarak dari diagonal ruang EC ke diagonal sisi DB. Nah, ini dua garis yang bersilangan juga. Untuk soal ini, kita agak kesulitan untuk menggambarkan bidang di mana bidang tersebut memuat salah satu garis dan harus sejajar dengan garis satunya lagi. Jadi kita buat dibalik saja. Jadi kita buat bidang yang memuat salah satu garis dan tegak lurus, memotong tegak lurus garis yang satu lagi. Nah, bidangnya adalah bidang DBG, ya. Jadi pada bidang DBG itu terletak garis DB dan tegak lurus garis EC. Nah, ini sudah biasa kita gunakan ya soal-soal seperti ini.
titik tembusnya itu berarti adalah di sini, yaitu titik T. Kita misalkan ya. Jadi, kemudian kita tentukan dari titik tembus T ini proyeksi ortogonal titik T pada garis DB. Ya, proyeksi titik T pada garis DB kita misalkan ini adalah namanya titik S ya. Maka yang dimaksud dengan jarak dari garis EC ke garis DB ya, itu adalah sama saja dengan jarak dari titik T ke proyeksinya yaitu S, yaitu panjang dari T ke S. Sekarang kita fokuskan ke mencari panjang TS ya dengan bantuan bidang ACGE. Nah, bidang ACGE posisinya seperti ini posisi T, ini posisi S ya. Nah, seperti ini. Cara mencari panjang TS, pertama kita buat garis bantuan seperti ini, garis yang melalui titik A dan sejajar SG. Kita tahu ya di soal-soal sebelumnya bahwa EC ini akan terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jadi panjang ini sama dengan ini ya. Jadi TC itu adalah sepertiga dari panjang EC ya, atau CT sepertiga dari panjang CE. CE sendiri itu adalah diagonal ruang ya. Kalau diagonal ruang itu rumusnya A akar 3. A-nya adalah panjang rusuk 12, berarti 12 akar 3. Berarti CT-nya adalah sepertiganya. Sepertiga dari 12 akar 3 adalah 4 akar 3. Nah, sekarang kita mencari panjang SC ya. SC kita lihat di sini. SC adalah setengah dari panjang AC. AC itu sendiri adalah diagonal bidang. Rumusnya A akar 2. Berarti 12 akar 2. Itu panjang AC. SC setengahnya. Berarti setengah dari 12 akar 2 adalah 6 akar 2. Nah, kita fokuskan sekarang ke segitiga segitiga ini ya. TSC. Di mana siku-sikunya di T. Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus Pythagoras kita hitung panjang TS ya. TS kuadrat sama dengan SC kuadrat dikurangi CT kuadrat. Berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. Kita hitung hasilnya adalah 24. Jadi TS adalah akar 24 ya. Atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 6 cm. Jadi kesimpulannya, jarak dari EC ke DB itu adalah 2 akar 6 cm.